Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia Firdaus dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Pemberian Kompensasi pada UKM Toko Pakaian Impor Cheng ID. Mengapa melakukan kerja praktek di perusahaan tersebut? Yang pertama, saya tertarik dengan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Yang kedua, karena saya tertarik dengan perusahaan retail, menambah pengalaman tentang penjualan. Yang ketiga, saya ingin mengetahui cara pemberian kompensasi pada perusahaan tersebut. Latar belakang, perkembangan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 yang sangat memaksa perusahaan untuk mempertahankan ekstensi dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan perusahaan karena tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan insentif hanya diberikan kepada karyawan bagian administrasi dan karyawan konten kreator atau pemasaran. Kecemburuan itu timbul pada karyawan yang lain seperti karyawan bagian penjualan, sales, dan kasir, dan pengantar barang atau kurir. Dan di sini ada beberapa ketimpangan pemberian gaji terdapat pada tabel berikut. Yang pertama, ada jabatan karyawan sebagai administrasi. Jumlah karyawan ada 2 orang. Jenis kompensasi yang diterima itu ada 4. Yang pertama gaji sebesar 4.500.000. Yang kedua ada tunjangan kesehatan sebesar 300.000. Yang keempat ada tunjangan hari raya sebesar 600.000. Insentifnya sebesar 700.000. Yang kedua, ada jabatan karyawan sebagai konten kreator atau pemasaran yang berjumlah 1 orang. Dan jenis kompensasi yang diterima itu ada 3. Yang pertama gaji 1.800.000, dan yang kedua tunjangan kesehatannya sebesar 100.000. Yang ketiga tunjangan hari raya 200.000. Yang ketiga, jabatan karyawan sales dan kasir. Jumlah karyawannya itu ada 2 orang. Jenis kompensasi yang diterima ada 2. Gaji 1.500.000, tunjangan hari raya 250.000. Dan yang keempat, jabatan karyawannya yaitu ada kurir atau pengantar barang. Jenis kompensasi yang diterima ada 2. Gaji 1 juta, tunjangan hari raya 250.000. Yang berikutnya ada sejarah toko Cheng ID. Toko pakaian impor ini merupakan bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, khususnya dalam bidang penjualan fashion pakaian. Pada khususnya menjual pakaian anak-anak muda dan juga sedikit menjual pakaian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Toko pakaian impor Cheng ID ini berdiri di Kabupaten Karawang, yakni pada tahun 2018 tanggal 12 Desember yang awal mulanya berjualan lewat online, sampai pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan toko pakaian impor Cheng ID di Jalan RH Sacakusuma, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat. Dan mulai beroperasi pada tahun 2019 tanggal 25 Juni. Toko pakaian impor Cheng ID ini dipimpin oleh Bapak Radiansah ST. Definisi KP. Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa mata kegiatan penempatan kerja praktek mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan mengetahui dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Metode KP. Metode penulisan artikel ini menggunakan library search dengan mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang terjadi. Informasi tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber saat melakukan kerja praktek lapangan. Dan informasi ini juga didapat dari berbagai sumber artikel dan lain-lain. Kegiatan kerja praktek selama 2 bulan di toko Cheng ID. Definisi manajemen. Ada beberapa menurut para ahli. Jadi, pengertian manajemen yaitu dapat disintesakan bahwa manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seseorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia.
Ini ada beberapa menurut para ahli tentang pengertiannya. Menurut Handoko 2014 halaman 4, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Dan selanjutnya menurut Gisela 2015 halaman 3, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasikan karyawan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Untuk yang selanjutnya, ada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, ada memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan pengembangan pribadi mereka. Tugas kerja praktek ini, yang pertama di sini ada tugas utama, input data absensi karyawan guna agar mengetahui kedisiplinan karyawan. Yang kedua, input penjualan agar dapat mengetahui pendapatan penjualan produk per harinya dan per bulannya. Yang ketiga, input produk baru, yaitu agar mengetahui stok barang baru untuk dipromosikan kepada pelanggan. Tugas pendukung selama kerja praktek di toko baju impor Cheng ID ini yaitu menawarkan dan memperkenalkan produk dan mempromosikan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada permasalahan dan solusi pada toko pakaian impor Cheng ID. Yang pertama itu permasalahannya tidak adanya tunjangan kesehatan untuk karyawan sales atau kasir dan kurir. Yang kedua, tidak adanya insentif untuk konten kreator atau pemasaran, sales atau kasir dan kurir. Dan di sini ada solusinya. 1. Memberikan kompensasi tunjangan kesehatan kepada semua karyawan karena kesehatan itu penting bagi semua orang, apalagi saat pandemi COVID-19 seperti ini. Yang kedua, memberikan insentif kepada karyawan pemasaran. Contohnya, jika viewers Instagram meningkat 50% per minggu dan orderan di Shopee meningkat 30%, maka karyawan pemasaran diberikan insentif sebesar 80.000 guna meningkatkan semangat kerja dan kinerja kerja. Untuk karyawan sales atau kasir, jika mendapatkan orderan di toko, insentif sebesar 5.000 per pieces atau per barang. Lalu jika kurir mengantarkan barang di dalam kota Karawang lebih dari 5 kali, mendapatkan insentif sebesar 20.000. Untuk slide terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada toko baju impor Cheng ID ini dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian kompensasi pada karyawan terdiri dari gaji, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan insentif membuat karyawan pemasaran, sales atau kasir, dan kurir lebih disiplin dalam memperhatikan setiap proses pekerjaannya masing-masing, sehingga bisa lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya agar kinerja karyawan menjadi lebih baik, tidak adanya kecemburuan sosial, dan bisa lebih maksimal. Untuk saran sendiri pada toko baju impor Cheng ID, untuk saran penulis bagi perusahaan agar lebih memperhatikan perhatiannya kepada karyawan, karena karyawan merupakan aset salah satu sumber daya manusia yang paling penting bagi perusahaan. Upaya ini dilakukan agar UKM toko pakaian impor Cheng ID mendapatkan kestabilan kinerja kerja. Dan ini foto-foto hasil kerja praktek selama bekerja praktek di toko pakaian impor Cheng ID. Ini ketika proses sortirnya. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.